Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pemaparan materi dari kelompok 5 dengan nama anggota kelompok Fitriani, Hadiah Septriarcu, Hardianti Kaharudin, dan Ika Apriliani. Di sini kami akan memapari materi tentang jenis-jenis eksipien dalam formula larutan dan fungsi masing-masing eksipien dalam formula larutan. Jenis-jenis eksipien dalam formula larutan: 1. Pelarut, 2. Pembawa, 3. Anti-coupling agent, 4. Flavoring agent, 5. Zat pewarna, 6. Pengawet, 7. Antioksidan, 8. Pemanis atau sweetening agent, 9. Humektan, 10. Dapar, 11. Emulgator, 12. Suspending agent, 13. enhancer, 14. Pengental. Fungsi eksipien. 1. Pelarut. Pelarut atau solvent pada umumnya adalah zat yang berada pada larutan dalam jumlah yang besar, sedangkan lainnya dianggap sebagai zat terlarut, solute. Pelarut merupakan suatu zat yang digunakan untuk melarut zat farmasi lain atau suatu obat dalam preparat larutan. Ansel 1989 pada jurnal yang berjudul Formula Sirup Ekstrak Daun Lagundi disebutkan bahwa pelarut dapat dipakai adalah aquandes dan propilen glikol. Aquandes adalah cairan yang tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa. Sedangkan propilen glikol merupakan cairan kental, jernih, tidak berwarna, rasa khas, praktis, tidak berbau. Dapat bercampur dengan minyak lemak. Propilen glikol banyak digunakan sebagai pelarut dan pembawa khususnya untuk zat-zat yang tidak stabil atau tidak dapat larut dalam air. Sedangkan kondisi biasa, propilen glikol stabil dalam wadah yang tertutup baik dan juga merupakan suatu zat kimia yang stabil bila dicampur dengan gliserin, air atau alkohol. Propilen glikol secara umum merupakan pelarut yang lebih baik dari gliserin dan dapat melarutkan berbagai bahan seperti kortikosteroid, fenol, obat-obatan, sulfa, barbiturat, vitamin A dan D, alkaloid. Propilen glikol memiliki kekurangan yaitu mudah menguap. 2. Pembawa. Zat pembawa merupakan bahan yang digunakan sebagai pembawa untuk suatu zat. Zat pembawa dalam sediaan obat dapat digolongkan sebagai berikut. Pembawa anorganik contoh: bolus, kalsium karbonat, MgO, NaHCO3, talkum. Pembawa organik contoh: fruktosa, glukosa, laktosa, sakarosa, sorbitol, amilum. Larutan pembawa contoh: aseton, etanol, benzen, kloforom, eter, asam asetat, isopropanol, mentanol, metilen klorida, karbon tetra klorida, air. 3. Anti-coupling agent. Untuk mencegah kristalisasi gula pada daerah leher botol cap locking, maka umumnya digunakan alkohol polidri seperti sorbitol, gliserol, atau propilenglikol. Yang paling umumnya digunakan adalah sorbitol sebanyak 15,30%. Flavoring agent TPC 1994. Flavor digunakan untuk menutupi rasa tidak enak dan membuat agar obat dapat diterima oleh pasien, terutama anak-anak. Dalam pemilihan pewangi harus dipertimbangkan untuk siapa obat diberikan dan berapa usia pengkonsumsinya. Anak-anak lebih menyukai rasa manis atau buah-buahan, sedangkan orang dewasa lebih menyukai rasa asam. 5. Zat pewarna TPC 1994. Zat pewarna ditambahkan ke dalam sediaan oral cair untuk menutupi penampilan yang tidak menarik atau meningkatkan penerimaan pasien.
Zat warna yang ditambahkan harus sesuai dengan flavor sediaan tersebut. Zat warna harus non-toksis, non-iritan, dan dapat tersatukan dengan zat aktif serta zat tambahan lainnya. Dalam pemilihan zat warna harus dipertimbangkan juga masalah tersebut yang harus dipertimbangkan: 1. Kelarutan dalam air, stabilitas warnanya, stabilitas pada kisaran pH di bawah cahaya yang intensif, dan masa penyimpanan. Ketercampuran tidak bereaksi dengan komponen lain dari sirup. Konsentrasi zat warna dalam sediaan. 6. Pengawet. Pada umumnya sediaan sirup merupakan sediaan dengan dosis berulang, multiplied dose, sehingga terdapat kemungkinan yang sangat besar mengalami kontaminasi mikroorganisme. Oleh sebab itu diperlukan pengawet yang merupakan salah satu bahan pembentuk yang ditambahkan untuk mengurangi kontaminasi mikroorganisme. Adanya mikroorganisme di dalam sediaan akan mempengaruhi stabilitas sediaan atau potensi zat aktif. Pengawet yang sering digunakan antara lain: 1. Metil atau propil paraben 2:1, sehingga 0,1 sampai 0,2% total. Asam benzoat atau natrium benzoat. Klorbutanol atau klorekresol. Senyawa amonium klorida kuaterner atau OTT dengan metil selulosa. Antioksidan. Antioksidan di dalam sediaan larutan berfungsi sebagai proteksi terhadap bahan aktif yang mudah teroksidasi oleh oksigen. Antioksidan yang ideal bersifat non-toksik, non-iritan, efektif pada konsentrasi rendah atau pada konsentrasi tertentu penggunaan dan penyimpanan, larut dalam fase pembawa, stabil, tidak berbau, dan tidak berasa. Contoh antioksidan adalah asam askorbat, asam sitrat, dan n-metabisulfit. 8. Pemanis atau sweetening agent. Pemanis yang umum digunakan adalah glukosa, sukrosa, sirup, dan madu. Yang pertama, sukrosa. Sukrosa berupa hablur putih atau tidak berwarna, massa hablur, berbentuk kubus atau serbuk hablur putih, tidak berbau, rasa manis, stabil di udara, larutannya netral, sangat mudah larut dalam air, lebih mudah larut dalam air mendidih, sukar larut dalam etanol, tidak larut dalam kloroform dan dalam eter. Selanjutnya yaitu sorbitol, manitol, sitol. Yang selanjutnya yaitu sirup, yaitu sediaan pekat dalam air dari gula atau pengganti gula dengan atau tanpa penambahan bahan pewangi dan zat aktif obat. 9. Humektan. Humektan merupakan bahan yang berperan untuk mengontrol perubahan kelembaban antara produk dengan udara, baik berada dalam wadah maupun pada kulit. Contoh humektan adalah gliserol, propylglycol, dan sorbitol. Perbedaannya terletak pada BM-nya, viskositas dan penguapannya. Propylglycol memiliki BM dan viskositas yang paling rendah dan paling tinggi kemampuan penguapannya. Dalam jurnal formulasi sirup ekstrak daun legundi disebutkan bahwa humektan yang dipakai adalah propylglycol yang merupakan cairan kental, jernih, tidak berwarna, tidak berbau, rasa agak manis, dan higroskopik. Propylglycol dapat dicampur dengan air, dengan etanol 95% P, dan dengan kloroform P, larut dalam 6 bagian eter P, tidak dapat dicampur dengan eter minyak tanah P, dan dengan minyak lemak. 10. Dapar. Buffer atau dapar adalah suatu material yang ketika dilarutkan dalam suatu pelarut, senyawa ini mampu mempertahankan pH ketika suatu asam basa ditambahkan. Pemilihan buffer yang cocok tergantung dari pH dan kapasitas buffer yang diinginkan.
Buffer ini harus dapat tercampurkan dengan senyawa lain dan mempunyai toksisitas yang rendah. Buffer yang sering digunakan adalah karbonat, sitrat, glukonat, laktat, fosfat atau tartrat. Borat umumnya digunakan untuk penggunaan luar. 11. Emulgator. Emulgator adalah suatu bahan yang dalam strukturnya memiliki bagian lipofilik maupun lipofobik yang mampu mengakomodasi droplet-droplet cairan yang tidak saling campur untuk dapat terdispersi dengan stabil. Contoh dari emulgator adalah Fulvis gummi arabicum, Twain, dan Span. Fungsi eksipien selanjutnya adalah suspending agent. Suspending agent merupakan suatu bahan tambahan yang penting dalam pembuatan sediaan suspensi. Secara umum, suspending agent digunakan untuk meningkatkan viskositas, mencegah penurunan partikel, dan mencegah penggumpalan resin dan bahan berlemak. Suspending agent bekerja dengan meningkatkan kekentalan. Jika kekentalan yang berlebihan dapat menyebabkan suspensi sulit terkonstitusi dengan pengocokan dan sulit untuk dituang. Suspensi yang baik memiliki viskositas yang sedang serta tidak mengandung bahan yang menggumpal. Contoh suspending agent golongan polisakarida adalah gom Arab, tragakan, dan alginat. Golongan selulosa adalah metil selulosa, hidroksitil natrium karbosid metil selulosa atau NaCmC, dan avisal. Golongan clay atau tanah liat adalah bentonit, vigum, dan hektorit. Yang ke-13 ada enhancer. Enhancer adalah bahan-bahan peningkat penetrasi yang dapat meningkatkan permeable kulit dengan cara mengubah sifat fisika kimia stratum corneum sehingga mengurangi daya tahan difusi. Contohnya DMSO, DMF, DMA, urea, dan lain-lain. Contoh enhancer yang banyak digunakan antara lain asam oleat, propilen glikol, senyawa-senyawa terpen, alkohol, urea, DMSO. Selanjutnya yang ke-14 yaitu pengental. Bahan pengental atau trikenikegels digunakan untuk mengatur kekentalan sehingga sesuai dengan tujuan penggunaan kosmetik dan mempertahankan kestabilan dari produk tersebut. Bahan pengental yang digunakan pada jurnal yang berjudul Formulasi Sirup Ekstrak Daun Regundi adalah sukrosa. Sukrosa merupakan senyawa habblur putih atau tidak berwarna atau serbuk habblur putih tidak berbau, rasa manis, stabil di udara, sangat mudah larut dalam air, lebih mudah larut dalam air mendidih, sukar larut dalam etanol, dan tidak larut dalam kloroform dan dalam eter. Ya, sekian pemaparan materi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.